Pembahasan soal Coach Indra Safri dan Timnas U20 sampai hari ini masih sangat ramai diperbincangkan di sosial media. Bahkan berita-berita Timnas senior hari ini jarang terlihat, mengingat banyaknya berita tentang Timnas U20 yang keluar. Banyak pendapat yang berbeda dari para fans tentang Coach Indra Safri dan Timnas U20. Bahkan seorang Bung Kusnaeni yang biasanya diam, kini mengkritik dan memberi saran untuk Coach Indra Safri dan skuad Timnas U20. Bahkan sosok Coach Justin hari ini kembali jadi bulan-bulanan netizen. Bahkan Greg Nokolo secara terang-terangan berkomentar seperti ini, ya pro kontra itu hal biasa ya teman-teman. Berikut adalah pandangan publik tentang hasil yang kurang memuaskan yang didapat Timnas U20 di awal Piala Asia U20 kali ini. Lihat bahwa 3-0 kita kalah dengan bola-bola atas. Gue bilang, ini bukan salah pelatih, langsung dipelintir. Masa kita netizen, lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau ngelawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Dan sebetulnya postur dari para pemain kita nggak pendek-pendek juga kok. Jika teman-teman nanti bisa melihat aplikasi-aplikasi live score, di sana juga ada tinggi rata-rata dari para pemain timnas Indonesia dan juga para pemain Iran, beda tipis. Ya silakan kalian ngecek saja sendiri. Dan juga dua center back kita adalah center back yang sebetulnya nggak pendek. Iqbal 179 cm, Kadek Arel 185 cm. Tapi kemasukan gol dari umpan silang itu bukan karena mereka pemain yang pendek, enggak, tapi karena mereka tidak bisa mengantisipasi bola yang masuk ke dalam kotak penalti. Karena sebetulnya di dunia banyak juga center back yang sebetulnya tidak tinggi, bisa mengatasi umpan-umpan silang karena dia tahu apa yang perlu dia lakukan untuk mengantisipasi bola yang masuk. Artinya ini adalah tugas dari para pelatih, kan bukan satu pelatihnya. Ada Indra Safri, ada Kurniawan, ada juga Bima Sakti, dan artinya ada banyak pelatih, masa sih nggak bisa kasih arahan kepada para pemain? Ya, Mimin rasa benar kata Bung Binder, jika postur para pemain U20 hanya berbeda sedikit dengan para pemain Timnas Iran, ini pure pemain Timnas U20 tak bisa mengantisipasi pergerakan lawan. Bahkan saat bola-bola atas pun para pemain bertahan Timnas U20 jarang sekali terlihat lompat dan berebut bola. Para fans pun memberi masukan agar para pemain lebih fokus lagi dengan pergerakan lawan di kotak penalti. Dan untuk pernyataan Coach Indra Safri sendiri sama persis dengan penilaian dari Coach Justin. Indra Safri mengatakan seusai laga melawan Iran, bahwa anak asuhnya bermain tak begitu buruk. Kita hanya kalah dari postur tubuh, sehingga tak bisa mengantisipasi bola-bola atas, ujar Coach Indra Safri seusai kalah 3-0 melawan Iran. Dan sosok yang paling tak disukai oleh netizen yaitu Bung Towel, tak mengkritik sama sekali kinerja dari Coach Indra Safri. Melalui sosial medianya, Bung Towel memberi dukungan untuk Indra Safri tanpa memberi masukan apapun. Bahkan Bung Towel meminta agar Coach Indra Safri tak mendengarkan apapun pendapat netizen. Gimana pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Reaksi lainnya juga datang dari komentator senior, yaitu Bung Kusnaeni. Bungkus menilai bahwa permainan Timnas U20 memang faktanya jauh dari ekspektasi publik. Dalam perbincangannya bersama Bung Ropan dan salah satu orang yang Mimin gak tahu namanya ini, membahas tentang performa Timnas U20 asuhan Coach Indra Safri. Berikut live reportnya. Ini kritikan dari netizen, dari pengamat sepak bola, kan TC-nya udah banyak. TC-nya TC di sini, tuh. TC di sini, TC di sini, bahkan di Indonesia, di Bali, di Surabaya dan semuanya. Bagaimana Bung Ropan? Iya, dan itu panjang, bukan 1 minggu 2 minggu. Iya. Iya kan, itu berbulan-bulan juga Mas ya kadang-kadang tuh. Nah kemarin mempersiapkan diri kita ke Shenzhen ini kan kita makan ada uji coba juga dikasih kesempatan kan. Iya. Mestinya kan dimanfaatkan dengan baik. Uji coba mahal loh itu, coba uji coba internasional itu. Ada 3 tim dari luar. Iya, betul. Ya, dibikin turnamen itu. Jadi saya pikir setelah ini ada perbaikan yang baik, tapi ternyata ketika lawan Iran kemarin juga Mas biasa-biasa aja, nggak ada suatu hal yang bagus untuk kita ini. Ya, tentunya kritikan dan saran sangat perlu untuk kemajuan tim nasional sepak bola Indonesia. Hal ini juga menunjukkan rasa sayang kita sebagai fans kepada timnas Indonesia. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar ya teman-teman, selagi disampaikan dengan baik. Jika berdebat pun kita masih saudara setanah air ya teman-teman. Ya, kritikan kini terus menghujani Coach Indra Safri sebagai kepala pelatih Timnas U20. Berita-berita tentangnya pun masih ramai diperbincangkan sampai hari ini. Besok Indra Safri dan para punggawa Timnas Garuda Nusantara akan menghadapi laga yang sangat sulit. Besok Timnas U20 akan melawan negara yang sedang pesat berkembang di pembinaan usia mudanya, yaitu Uzbekistan. Jika kalah dari Uzbekistan, maka sudah dipastikan Timnas U20 akan gugur di fase grup Piala Asia kali ini. Walau masih ada kemungkinan menang melawan Yaman, hasil itu tak cukup membuat
membuat Timnas U20 lolos fase grup. Jadi mau tak mau suka tak suka Coach Indra Safri harus memenangkan laga melawan Uzbekistan besok, sehingga memperbesar peluang lolos fase grup sesuai yang ditargetkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pak Erick Thohir sendiri meminta dukungan dari para masyarakat Indonesia untuk terus support Timnas U20 apapun hasilnya. Akan tetapi para fans di sosial media menilai jika Coach Indra Safri gagal lolos fase grup, maka harus segera dievaluasi. Dan berikut beberapa reaksi kecewa publik tentang performa buruk Timnas U20 di Piala Asia kali ini. Kalian harus udah pada lihat nih, udah pada lihat nih. Sungguh mengherankan ya, sungguh mengherankan. Reaksi dari pandit ternama terbesar katanya di Indonesia ya, yaitu adalah El Plin Plan, yang menyatakan kalau misalnya kekalahan Indonesia U20 tadi malam melawan Iran U20 bukan karena kesalahan pelatih. Bahkan ketika reaction pun Doi bilang kalau misalnya Indonesia itu nggak punya Lamine Yamal, jadi jangan berharap tinggi. Ya gue juga tahu emang lawannya Madrid tadi malam, kan bukan. Apakah emang nyata boy ya kalau misalnya lu bukan Sintayong lu aman? Ini timnas kita nih kebanyakan nyimpan pemain lah, alasannya Coach Indra Safri waktu Mandiri Cup kemarin dibantai Jordan Syria. Ya memang menang lawan India 4-0, tapi ya ini gimana nih, lawan Iran aja kita kalah 3-0, telak banget cuy. Secara permainan juga tidak memukau sama sekali sebenarnya. Bahkan bola-bola atas kita kalah. Dan juga ketiga gol ini sebenarnya dari bola-bola atas juga, kesalahan dari pemain-pemain lini belakang, lini tengah yang tidak bisa mengantisipasi bola-bola atas. Apalagi crossing dari Iran ini sangat mudah cuy untuk bisa dijangkau oleh striker-striker Iran di lini depan. Back-back kita juga kayak malas loncat di sini. Nggak jelas juga, aku sebenarnya bingung ya ngelihat permainan ini lekku ya. Gimana tanggapan teman-teman? Komen di bawah ya. Ya menarik untuk kita tunggu pembuktian Coach Indra Safri di ajang Piala Asia. Ya teman-teman, mengingat kalau di sekitar ASEAN Coach Indra Safri tak perlu diragukan lagi prestasinya. Akan tetapi kalau di persaingan di Asia, maka saat inilah waktu yang tepat bagi Coach Indra Safri untuk membuktikan diri bersama skuad Garuda Nusantara. Ya Mimin pribadi apapun hasilnya akan tetap support Timnas Indonesia di kelompok apapun. Akan tetapi memberi kritik dan saran tentunya perlu ya teman-teman, dan sekaligus bentuk dari rasa peduli dan kasih sayang. Anjay. Ya, untuk update kabar Timnas Senior sekarang sedang terpantau masih sangat sedikit ya teman-teman. Ada satu informasi yang Mimin dapat tentang Justin Hubner yang terlihat bergabung dalam sesi latihan tim Senior Wolves. Latihan tersebut adalah latihan persiapan untuk laga melawan Liverpool besok. Semoga El Preman kita bisa masuk DSP squad tim utama Wolves saat melawan Liverpool besok ya teman-teman. Selanjutnya, Erick Thohir pantau kondisi rumput dan persiapan pihak GBK jelang laga 25 Maret melawan Bahrain. Berikut live reportnya. Tulis pendapat teman-teman di bawah ya tentang rumput stadion kesayangan kita ini. Semoga info-info barusan bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih atas dukungannya. Semoga Tuhan membalas kebaikan teman-teman semua. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terbanglah bersamaku menuju cita-citamu, Indonesia. Tunjukkan semangatmu, raihlah mimpimu. Kan ku belah selalu, jangan pernah menyerah, berusaha hingga kamu mampu mendunia. Raise your flags high in the sky, wave them strong, let them fly. Show the world where we belong, show the world we are strong. Ora iso puas, kita lui pantas menuju panggung dunia yang lebih berkelas. Kita semua puas melihatmu timnas. Hey, 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 berjuanglah Garuda. Hey, 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 tunjukkan semangat membara. Hey, 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 tunjukkan semangatnya. Hey, 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 sekarang adalah momennya. Raise your flags high in the sky. Ole, ole, ole. Wave them strong, let them fly. La 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 la, terima kasih sudah menonton.